Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ya pengen bahas ya betapa ya oli itu pengaruh banyak ya ke mesin ya. Kalau ya yang parah sih ada yang ngomong semua oli itu sama saja, nggak ada bedanya. Yang penting kekentalannya sama, API-nya sama, bahan dasarnya sama, rasanya bakal sama. Jadi oli juga kadang dikategorikan sebagai apa? Bukan? Maksud penulis, oli itu kadang dikategorikan berdasarkan harganya. Jadi oli yang harganya apa? 50.000 itu pasti kayak gini, 70.000, 80.000 kayak gini, 100.000 kayak gini. Ada ya yang percaya seperti itu. Tapi biasanya orang seperti itu adalah orang yang nggak pernah nyobain oli ya. Ya penulis harus mengaku emang penulis sih lebih banyak nyoba oli-oli murah. Jarang banget Ipone, nggak pernah saya Liqui Moly, nggak pernah saya Raveno, PTT masih ngantri, Redline masih ngantri, mobil bukan mobil one tapi mobil super lagi. Jarang nyoba oli-oli mahal. Nggak bakal juga nyoba oli Froam ya. Kalau itu oli menurut penulis nggak layak pakai karena ya sudah ada yang pakai, buktinya suara makin berisik. Sorry, nggak rekomendasi. Karena yang nyontohkan aja ya Bu ADK Reality itu suara motornya kan nggak bisa dibilang halus. Siapa ya sih ya, aneh lah wis pokoknya sampai ada yang ngomong bahwa semua oli itu sama saja itu aneh ya. Nulis bahas gini ini karena apa? Ini loh motor perilakunya jadi berubah total ya. Dari sisi getarannya, dari sisi handlingnya, dari sisi respon mesinnya. Nggak bisa bilang makin baik atau makin buruk, tapi berubah. Ini loh dari getaran ini yang terutama berubah ya. Namanya orang ya, orang itu juga sifatnya adaptif. Level standarnya bisa naik turun ya. Feeling itu bisa berubah berdasarkan kebiasaan. Jadi yang kebiasaan pakai knalpot racing ngomong iki suaranya kebanteran mas, mosok iki termasuk kalem iki suara knalpotku kayak gitulah. Jadi suara motor knalpot racing yang berisik itu ya karena saking kebiasaan. Enggak ini halus malah aku kadang nggak kerungu kok, kadang nggak kedengar ya. Jadi ya sensitif. Tapi biasanya orang-orang seperti itu ya yang kebiasaan suara keras itu jadi mereka-mereka yang nggak bisa membandingkan suara halus dan kasar. Kabeh motor suaranya halus mas, itu ngomongnya. Iki knalpotku racingnya suaranya yo halus kok, gitu. Ya sering gitu. Iya kalau penjelasan ilmiahnya ya mungkin telinganya sudah jebol kena suara knalpot. Tapi ya itu masih asumsi ya, asumsi. Jadi kebiasaan itu sorry, manusia itu standarnya gak koyok mesin. Mungkin kalau yang musisi gitu ya, A B C D E F G gitu ya, do re mi fa sol la si do gitu ya, do re mi fa sol la si do. Nah kayak gitu kira-kira lah ya. Ada kan yang nyanyinya kayak gitu, do nya itu bisa beda gitu. Nah kalau yang seniman murni, do nya itu mau kapanpun itu bisa pas gitu. Nah kalau orang biasa do nya itu kadang do rendah, do tinggi. Maksudnya nadanya gak bener-bener do. Ya sama kayak tuning gitar. Kalau gitar itu teng
G-nya ya, G gitu ya. Kadang naik turun kita garpu tala gitu, kita pakai acuan download nadanya apa terus coba disamakan. Nah kalau orang kan fleksibel, kadang lupa G itu di mana. Nah maksud penulis kayak gitulah kira-kira. Nah ini ya penulis cerita yang pengalaman penulis ini kan sebelumnya Oli penulis itu Bardahel ya. Bardahel ah waktu itu penulis kemarin sih bahas getaran mesin. Efek oli ke getaran mesin itu nggak mesti ya. Tapi penulis sendiri nggak pernah menilai oli dari getaran ya. Ya yang kali ini juga jadi bukti bahwa sulit untuk menguji oli dari getaran. Pagi-pagi penulis ganti oli dari Bardahel di drain, udah warna hitam ya, udah gelap. Walau belum rusak karena masih lumayan halus mesinnya. Kalau penulis itu yang lebih sensitif itu terhadap volume. Kalau volume sensitif, kalau sama nada enggak, sama kenyamanan enggak, sama apa akselerasi enggak. Taunya cuma kalau sudah diukur, oh lambat. Makanya karena sering diukur ini penulis agak lebih sensitif terhadap perubahan akselerasi karena ya itu sering melakukan 0-100 ya. Jadi paham, oh ini emang lambat di 0-100 ternyata beneran lambat. Nah getaran ini yang penulis nggak terlalu nggak terlalu perhatikan ya. Penulis waktu lagi pakai Bardahel ngomong getaran untuk motor sulit dirasakan. Dan menurut penulis, motor penulis waktu pakai Bardahel itu gak getar. Nah, itu. Terus di drain Bardahelnya gantri Mesran SAE 40. Wah, terasa banget. Terasa bahwa wah ternyata jadi makin gak bergetar ya. Dan penulis itu bisa pakai acuan konkretnya dari apa? Dari getarannya lampu ya. Jadi kan ini motornya penulis sempat ngeluh getar ya di video bahas getar. Jadi getar sampai bunyi ter di bodinya. Penulis bisa merasakan getar dari bunyi. Ya wes, penulis sebut getarannya getaran karena NMAX-nya. Nggak nyalakan oli. Terus sesudah ganti gitu ternyata getarannya minim ya. Asli minim banget. Ya jauh lebih mendingan lah daripada waktu pakai Bardahel. Nah dari situ penulis baru tahu bahwa oh ternyata oli Bardahel itu getar toh, bikin getar toh. Jadi penulis baru tahu bahwa oli Bardahel itu getar. Ya penulis nggak begitu merasakan ya karena dibandingkan oli-oli sebelumnya. Ya getarannya ya seperti itu. Dari oli Amsoil, dari oli Valvoline Cam dan Delta Loop Adventure itu ya getarannya segitu. Baru setelah pakai Mesran Super ini, tuh ternyata mesin halus ya. Ya mungkin waktu awal-awal review oli itu penulis mungkin sempat sebut ya getaran lebih terasa, tapi lama-lama nggak kerasa. Kalau nggak salah waktu nyoba apa ya? Waktu nyoba Delta Loop Adventure ya, mungkin penulis ngomong olinya bikin getar ya. Lupa. Soalnya barengan sama coba itu sih bensin ya kalau nggak salah, Pertamax Turbo itu bikin getar.
Nah, itu satu. Jadi sudah terbukti feeling penulis soal getaran itu salah. Terus kedua, nah sore ini ya penulis pulang kerja, ternyata penulis kok jadi feeling nggak licin lagi ya. Nggak getarnya kok jadi terasa gitu loh. Biasanya kan getar di setang. Nah ini penulis jadi merasakan bahwa di di bagian dalam mesin itu ada getar. Jadi selama ini penulis nggak pernah merasakan ada getaran. Nah sekarang jadi malah merasakan getaran. Nah itu yang penulis penulis jadi bukti kedua bahwa manusia itu standarnya selalu berubah ya. Padahal pagi tadi ngerasakan mesin itu mulus, enak ya, nggak bergetar. Tapi begitu pulangnya sore berangkat awal tadi, penulis ngerasakan loh kok jadi terasa getar ya di bagian mesinnya. Nah itu loh. Nah ini jadi jawaban juga untuk mereka yang ngomong semua oli sama saja. Gak bisa. Oli itu kompleks ya. Oli itu bahannya beda, aditif yang dipergunakan beda, apalagi ya kekentalan beda, itu banyak pengaruhnya. Kayak ini oli Mesran SAE40 ini, bahan olinya adalah oli grup 1, dan karena oli grup 1 olinya itu licin, dan karena harganya murah aditifnya minim. Nah ini akan memberi istilahnya respon yang beda dari misalnya yang oli grup 2 aditifnya ini gitu ya, sifatnya itu. Kita nggak bisa ngomong kalau Mesran itu jelek semua, kalau Mesran itu bagus gitu. Ada keunggulan, ada kelemahan, dan makin diperparah lagi dengan ya ini tadi ya, perbedaan feeling sifat lupa-lupa yang dimiliki manusia itu. Kalau sering pakai Mesran pasti ada lupa. Oh, ternyata Mesran itu bagusnya ini. Jadi penulis sudah lama nggak pakai Mesran ya. Oh, ternyata pakai Mesran ini. Mesran maksudnya Mesran utuhan ya, tanpa campuran minyak goreng. Karena ya mau nggak mau ya, semua jadi ke bawah. Jadi nggak bisa ya kita nggak membandingkan langsung. Baru kalau misalnya habis ganti oli ini, oh ternyata kalau pakai wah motornya lambat, di belakang ada Vario ya. Cukup kencang Varionya, bisa drafting NMAX lumayan. Hebat, motornya bisa ngikutin. Entah karena penulis yang terlalu berat atau gimana. Gaspol bisa ngikutin ya, tak acungi jempol lah. Nah apalagi wis. Jadi kayak tadi kan ngomong soal oli itu berbeda-beda ya. Karakternya berbeda-beda. Pakai oli Mesran SAE40 ini sebenarnya ya penulis belum bisa ngomong banyak ya. Karena ya masih berapa ini? 36 km. Masih bisa saja terpengaruh. Jadi mungkin kalau penulis ganti oli Mesran lagi setelah misalnya 500 atau 600 km,
penulis baru tahu sifat meseran aslinya gimana. Karena ini mau nggak mau olinya ini masih terpengaruh dengan aditif bawaannya Bardahel. Bardahel itu kan pakai C60. C60 itu kan aditif nano. Nah, kalau aditif nano, maka nempel ke mesinnya makin kuat. Tapi ya, walau gitu, penulis sudah bisa ya merasakan perbedaan karakternya Mesran dibanding dengan misalnya yang Bardahel. Bardahel itu agak mirip-mirip Prima XP ya. Kalau RPM rendah, mesin habis dipakai kencang, halus. Sementara Mesran itu karakternya kalau RPM rendah sekali itu suara masih ada kasar-kasarnya, tapi suara itu halusnya ini konsisten, mau habis dipakai kencang. Ini kan SA40 ya, jadi bukan multigrade. Kalau tidak multigrade maka artinya olinya nggak ada bahan viscosity index improver. Artinya apa? Olinya cenderung lebih stabil. Kita nggak bicara soal bahan oli ya, tapi sifat oli yang terpengaruh oleh additive viscosity index improver. Keunggulannya apa? Kalau digeber suara mesin tetap halus. Dan apa yang terjadi? Iya emang gitu. Digeber mau kapanpun ya tetap halus. Beda dari Bardahel yang sepertinya grup 2 yang pakai viscosity index improver walau nggak banyak. Kalau Bardahel itu dipakai kencang, ada kasarnya walau nggak parah lah ya, nggak separah Delta Loop Adventure, nggak separah Valvo Lincam. Dan yang hebat lagi bahannya lumayan awet. Kekentalannya dari hari ke hari itu lumayan terjaga. Rusaknya cuma gara-gara fuel dilution yang untungnya sudah mulai berkurang di motor penulis. Nah sementara itu Mesran walau halusnya waktu idle itu nggak sebaik Bardahel ataupun Prima XP, tapi dia di RPM manapun tetap halus. Dan ya licin itu tadi yang sangat kerasa ya, penulis nggak sadar bahwa pakai Bardahel itu nggak licin. Licin dari mana? Licin dari engine brake ya. Jadi rupanya ya sebagus-bagusnya aditif, sebagus-bagusnya pelicin, itu kalau di kecepatan menengah itu nggak akan sebaik dengan oli yang film strength-nya kuat. Tapi ini oli itu film strength kuat itu jadi penghambat di RPM tinggi. Makanya top speed nggak bisa kayak Amsoil Signature. Amsoil Signature itu apa? Amsoil Signature itu kan olinya kira-kira ada bahan PAO-nya jelas. Mungkin dicampur dengan oli grup 3. Nah, ciri dari oli PAO dan grup 3 ini apa? Cirinya adalah dia sifat melindungi mesinnya itu sifat melapisi logamnya itu lebih lemah. Nah di RPM tinggi ini justru jadi keunggulan daripada kalau oli yang kayak ini, kayak Mesran ini yang berusaha untuk lengket ke logam. Jadi ya mungkin Mesran ini agak kurang cocok lah untuk kebut-kebutan yang toleransinya yang butuh olinya itu lepas dari mesin. Itu cocoknya kalau pakai oli full sintetik atau full oli PAO. Ya penulis nggak nyangka ya bisa membedakan seperti itu. Ya penulis sampai kesimpulan ya dari apa yang penulis rasakan waktu nyoba oli. Kalau nggak nyoba ya nggak akan tahu bedanya lah. Kalau nyobanya cuma mesan nggak akan tahu. Nyobanya apa AHM terus gitu,
MPX2 atau Yamalup, nggak akan tahu beda itu. Jadi oli itu nggak apa ya, nggak satu dimensi, tapi ya berbanyak dimensi Pak, banyak faktor ya, beda-beda. Nah, oli yang terbaik ini ya mungkin tiap orang beda-beda. Makanya penulis kalau ngomong, kalau hobinya ngebut Amsoil itu cocok. Kalau apa pinginnya kalem-kalem ya Esran yang cocok. Ya wis lah gitu aja ya. Yang jelas ya orang itu adaptasi. Jadi kadang standarnya itu bisa berubah-ubah. Nah, untuk bisa tahu, bisa yakin ya kita harus bandingkan langsung berkali-kali. Ya wis lah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.